sibuknya lagi sibuk belajar. Oh, buat persiapan UN ya? Iya. Kelas 12 ya? Iya. Kelas 12 apa? Baru kelas 12 A. Oh, oke. IPS atau IPA? PS. Oh, IPS. Oke. Mungkin sebelum sesi konseling ini dimulai ya, mungkin ada lebih baiknya itu kita perkenalan dulu ya, supaya kita tuh makin lebih akrab gitu. Nah, mungkin dari Mbak dulu ya, nanti kemudian ada ya. Nah, perkenalkan, nama Mbak Tun Widya Dwi Pramesti. Jadi di sini Mbak itu mahasiswa semester 5 bimbingan konseling Islam di UIN Profesor Giti Saidisuri Purwokerto. Nah, di sini Mbak juga sebagai bukan konselor sih, tapi lebih kayak sharing aja gitu. Siapa tahu Anda ini kan kelas 3 nih, kan lagi pusing-pusingnya, terus juga kayaknya tuh lebih lagi penantian, bukan penantian sih, lebih ke penentuan gitu loh. Kira-kira karir apa yang akan adik ini tuh lakuin ke depannya gitu. Mungkin dari adik silakan bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Dita Nur Sakinah. Oke, panggilannya siapa? Dita. Oh, Dita. Terus alamatnya? Alamatnya di Purbalingga, ikut saudara. Okay. Tapi aslinya dari Palembang. Oh, aslinya dari Palembang. Lumayan itu ya. Jauh. Oke. Pernah melakukan konseling individu sebelumnya nggak? Belum. Oh, belum pernah. Jadi kita alangkah lebih baiknya itu kita ngerti dulu ya, sebelum kita melakukan konseling individu tuh kita lebih baiknya tahu dulu kita dalam konseling individu tuh kira-kira apa sih gitu ya. Nah, mungkin secara sederhananya Mbak bakal jelasin. Jadi dalam konseling individu ini tuh adalah suatu proses pemberian bantuan berupa kayak arahan ataupun dorongan untuk memecahkan masalah. Nah, biasanya itu dilakukan oleh profesional konselor gitu. Tapi di sini karena saya juga sebagai mahasiswa gitu ya, intinya kayak saling membantu aja kayak gitu. Nah, di dalam di dalam konseling individu juga itu tuh ada asas. Asas itu kayak rules atau aturan kita gitu. Jadi dalam konseling individu itu ada beberapa aturan yang memang harus sebagai kode etik kita, nggak boleh dilanggar gitu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada itu cerita soal apa yang menjadi permasalahan atau perasaan-perasaan yang kurang nyaman, itu tuh akan dijamin kerahasiaannya gitu. Jadi tidak akan bocor datanya. Kayak misalkan saya nggak mungkin bocorin, oh ternyata Dita itu lagi ada masalah sama si A, yang itu nggak bisa dibocorin gitu, karena itu datanya buat kepentingan Mbak Dita sendiri kayak gitu, jadi nggak disebarluasin. Nah, kemudian asas yang kedua selain kerahasiaan itu juga ada asas keterbukaan. Jadi nanti di sini tuh Mbak Dita nanti kalau misalkan mau cerita aja, nggak usah kayak ditutup-tutupin gitu, jujur aja kayak gitu. Terus juga asas kesukarelaan, nggak ada paksaan gitu ya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya. Nah, perlu diketahui juga ya, perlu disampaikan bahwa dalam sesi konseling individu ini nanti kita juga akan dibatasi dengan waktu gitu ya. Jadi tidak akan konseling individu tuh sejam, ya nggak mungkin kayak gitu. Paling lama mungkin sejam gitu, tapi 2 jam ya nggak mungkin. Nah, karena ini sesi pertama kita, jadi nanti akan kita lakukan selama 15-20 menit ke depan. Atau mungkin ada yang keberatan atau gimana? Silakan bisa ditanyakan. Nggak keberatan. Nggak ada ya? Ada. Oke. Mungkin sebelum sesi konseling individu ini kita mulai, mungkin kita bisa berdoa dulu ya, supaya kita dapat diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam nanti memecahkan masalah. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum sesi konseling individu ini dimulai, pengen tanya dong gimana kesan dan pesan selama menjadi SMA kelas 1, 2, 3? Selama di SMA itu sangat terkesan ya, karena masa-masa SMA itu masa yang gak bisa dilewatin gitu, bertemu dengan teman-teman, main bareng gitu. Terus kalau buat pesannya sih ya semoga kedepannya lebih baik lagi. Karena ada yang bilang katanya kalau SMA itu kan masa-masa yang gak bisa dilupain gitu ya. Itu bener gak sih? Benar sih. Karena mungkin kayak kita kan dari remaja gitu ya, jadi kayak kalau misalkan SMP kan remaja itu kayak masih remaja awal gitu ya, peralihan antara anak-anak gitu, jadi masih kayak kesannya tuh masih kayak mungkin malu-malu lah, terus kayak masih gimana gitu. Tapi kalau SMA kan bener-bener pertemanan itu solid banget gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang membedakan antara SMA kelas 11 sama kelas 12 ini? Mungkin dari belajarnya atau mungkin dari kayak solidaritas antar teman tuh kayak gimana gitu? Dari perbedaan dari kelas 11 sama 12 itu emang beda banget ya. Dari kelas 11 itu kita masih bisa santai buat belajar, main gitu kan, kayak sama yang lain, kemana, jalan-jalan apa. Terus kalau udah kelas 12 itu pemikirannya tuh udah mulai kayak aduh ujian. Oh iya bener, karena dalam kelas 12 kan
udah persiapan kayak karir itu mau kemana gitu ya. Iya, udah dibebankan ke depannya mau apa ini. Benar. Oke, mungkin langsung aja ya kita lanjut ke sesi konseling. Kira-kira apa sih yang menjadi harapan atau keinginan Mbak Dita setelah Mbak Dita itu lulus dari SMA? Saya harap sih saya bisa kuliah gitu kan, tapi saya juga ingin bekerja. Oh, jadi bingung ya antara kuliah dan juga kerja gitu. Tapi yang paling orang tua dulu deh, orang tua pengennya kayak gimana? Kalau dari orang tua maunya tuh mengejar pendidikan dulu, jadi disuruh kuliah dulu. Punya saudara, Punya kakak atau adik? kakak, adik punya. Nah itu kakaknya juga kuliah? Kakaknya kuliah. Oh, jadi mungkin kayak adiknya juga harus kuliah gitu ya? Iya. Oh, jadi lebih kayak bingung antara kerja mau kuliah, tapi orang tua lebih preference ke kuliah gitu ya? Iya. Oke. Sebenarnya dari Mbak Dita sendiri itu pengen kuliah nggak? Dari saya sendiri ya pengen kuliah, cuman takut membebankan kedua orang tua juga. Oke. Nah, tadi kan Mbak Dita bilang Mbak Dita ini pengen kuliah gitu ya, terus orang tua juga kuliah, terus kakak juga kuliah gitu. Nah, kira-kira kuliahnya tuh kan aslinya dari Palembang nih. Kira-kira mau tetap di Palembang atau ada keinginan untuk keluar kota? Nah, dari situ masih bingung juga, sedang lagi cari yang pas dulu gitu, mau balik ke Palembang atau tetap di luar kota. Apa sih yang udah Mbak Dita lakuin untuk kan pengen kuliah nih, nah mewujudkannya tuh sampai dengan hari ini apa yang udah dilakuin? Selama ini tuh buat baru lihat-lihat informasi dari kampus sih, kayak pendaftarannya gitu. Kayak brosur kayak gitu ya? Ya, baru cari-cari yang pas gitu. Oke. Dari daerah mana tuh? Itu baru lihat pertama dari Surabaya sih, yang di tempat kakak. Oke. Tertarik ke ini gak sih? Kan kalau misalkan kuliah itu kan ada swasta dan negeri gitu. Nah itu lebih milih yang mana kira-kira? Kalau dari orang tua sendiri maunya ke negeri. Oh, tapi Mbak Dita pengennya negeri juga atau Iya, negeri ya? juga. Soalnya kalau dipikir-pikir juga ada bedanya gitu antara negeri sama swasta gitu ya. Kalau teman-teman juga pengen kuliah nggak? Kalau dari teman-teman kebanyakan juga kuliah, dan sebagian juga ada yang bekerja. Oh, tapi kebanyakan 50% kuliah. Kuliah. Oh ya, mau tanya nih, kan tadi Mbak Dita kan rencananya pengen kuliah ya, keinginannya ya. Terus juga yang sudah dilakukan sampai hari ini juga lihat-lihat brosur, terus lihat-lihat informasi gitu. Jurusan apa yang pengen Mbak Dita tuju kayak gitu? Buat aku sendiri tujuan buat ngambil jurusanku ke MPI. Oh, MPI itu manajemen pendidikan Islam ya? Iya. Oke. Biar jadi ini nih manajer. Ya. Oh. Dari dulu emang aku pengen jadi manajer. Oh. Oke. Berarti bukan jadi guru gitu ya? Kan biasanya orang-orang kan kalau itu ya guru gitu ya. Enggak. Oke. Belum tertarik ke guru. Iya, sama sih. Terus, nah dalam prosesnya nih, dalam proses untuk kayak menggapai keinginan kuliah ini, hambatannya apa yang dihadapin? Hambatannya itu mungkin dari biayanya juga belum tercukupkan, terus juga jarak rumah yang dari Palembang ke Surabayanya. Oh, itu juga jauh ya? Jauh. Itu kira-kira Palembang Surabaya berapa jam? Itu kalau tergantung. Kalau naik pesawat terbang? Mungkin kalau dari pesawat bisa sehari ya, tapi kalau biasanya tuh pakainya kapal, jadi 3 hari. Oh, lebih banyak seringnya tuh pakai kapal gitu ya? Ya. Kenapa tertarik di Surabaya? Kan Jawa Tengah juga bagus gitu ya? Ya, mau ikut kakak. Oh, kakaknya juga di sana? Sana. Wow, jauh-jauh sih. Kenapa nggak tertarik di Palembang? Kan Palembang juga ada itu nggak sih, Universitas Sriwijaya apa ya? Ada. Tapi kurang tertarik ke situ. Ya. Kenapa? Dari orang tua juga nggak dibolehin, jadi udah ikut kakak aja ke Jawa gitu. Oh, lebih kayak, kan biasanya ada orang tua yang kayak, ih jangan jauh-jauh, udah di sini aja kayak gitu. Tapi itu malah buat mandiri mungkin ya. Iya. Jadi dari orang tua maunya udah ke Jawa aja ikut kakak gitu. Persiapannya ini juga nggak sih, selain kamu survei juga kan biasanya kalau misalkan masuk perguruan tinggi itu kan ada SNMPTN ya. Iya. Itu kan jalur rapot apa ya? Iya. Nah itu persiapan juga nggak sih dari nilai, biar kamu nilainya tuh biar bagus, jadi kamu kayak belajar terus kayak gitu nggak? Iya, dipersiapin dari situ kan, biasanya dari sekolah juga nyediain kayak gitu. Ada sosialisasi juga kan ya, kayak Ada. SNMPTN kayak gitu? Ada. Kayak bagus sih kalau kayak gitu.
Terus selain dari evaluasi tadi yang apa namanya, orang tua juga takut apa namanya, takut membebani orang tua gitu ya. Itu kamu kan juga kuliah. Nah itu cara untuk kayak kamu kan bisa berpikir bahwa itu tuh membebani ya. Kamu juga kuliah itu gimana, beasiswa atau kerja atau gimana? Kalau kuliah tuh masih orang tua sih, cuman dibantu sama kerja dikit-dikit gitu. Buat paten gitu ya. Iya. Selain dari tadi yang kamu persiapan yang udah apa, buat brosur gitu ya, lihat-lihat brosur, kamu lebih tertarik dari MPI kan, yang pertama kan MPI ya. Iya. Selain dari MPI apa? Yang Kan biasanya kalau selain- masuk kuliah kan nggak cuma satu jurusan gitu ya. Iya. Nah itu kira-kira tertarik selain MPI apa? dulu tuh ke psikoterapi. Oh, lebih kayak ini ya, apa sih, psikolog tapi psikologi Islam gitu ya, Iya. psikoterapi ya. Bagus. Cuman katanya kan nggak bisa karena yang masuk jurusan IPA gitu, karena aku IPS. Oh, iya sih ada kabar kayak gitu juga. Nah rencananya nih, karena tadi udah mau masuk kuliah, kira-kira rencana mau masuk jalur kuliahnya tuh lewat apa? Mandiri kah, atau SNM, atau SBM? Kalau itu masih pakai mandiri, lewat mandiri. Oh, lewat mandiri ya, jadi belum ada pemikiran untuk SBM. Kan SBM tuh yang ketat banget nggak sih? Iya. Ketat banget. Kalau SMA kan masih kayak sekolah yang ngatur ya, tapi Iya. kalau SBM kan kayaknya itu ribet banget persaingannya ya. Oke, selanjutnya tadi kan udah ada rencananya nih, Mbak Dita rencananya pengen kuliah, terus yang udah dilakuin itu nyari-nyari informasi ya, brosur-brosur kayak gitu. Tapi ada hambatannya, yaitu takut apa, membebani orang tua gitu ya. Nah terus kira-kira rencana kedepannya, saya ada kertas ini ya, kertas sama pulpen. Nanti mungkin Mbak Dita tuh bisa merencanakan dari tadi yang hambatan-hambatan karena tadi takut membebani orang tua gitu ya. Nanti Mbak bisa tuliskan rencana untuk bisa kuliah, mungkin bisa sampein 1 atau 2 poin lah, silakan. Saya beri waktu 1 menit untuk menuliskan rencana untuk kuliahnya tuh kira-kira gimana. 1 atau 2 butir aja. Udah, boleh ya? Oke, bisa meringankan beban pembayaran kuliah dengan itu ya. Beasiswa atau lebih ke part time ini? Maunya sih part time ya, tapi semoga sih bisa dapat beasiswa. Oke, jadi rencananya Mbak Dita itu biar bisa kuliah, bisa meringankan beban pembayaran kuliah. Oke. Bagus sih rencananya, bagus. Rencananya tuh udah sebenarnya udah sesuai gitu loh sama keinginannya Mbak Dita yang pengen kuliah gitu ya. Tapi kuliah dengan cara biar nggak membebani orang tua gitu. Bisa, kalau menurut saya sih ini tuh bisa dilakuin dengan cara 2 itu tadi. Kalau misalkan nggak part time, ya nanti ngejar beasiswa. Ya. Rencananya bagus sih. Ada rencana lain mungkin? Atau ini aja? Baru itu aja. Ini aja ya. Oke. Nah kalau misalkan seandainya nih, kan biasanya kan yang namanya rencana kan nggak sesuai ekspektasi kita gitu ya. Nah kalau misalkan rencananya ini gagal gitu, misalkan di tengah-tengah pas kuliah nanti tuh Mbak tuh belum bisa untuk menaikkan beban orang tua gitu, apa yang bakal Mbak lakuin? Mungkin bisa Entah itu kayak Mbak tuh bisa apa sih ya, intinya menghemat pengeluaran mungkin saat kuliah kayak gitu ya. mungkin bisa jadi menghemat pengeluaran yang harusnya buat sebulan bisa buat 2 bulan. Oke. Kalau untuk teman-teman sendiri sih itu kira-kira mereka masuk perguruan tingginya itu lewat jalur apa? Ada yang lewat jalur SNBM itu tadi, terus ada yang lewat mandiri juga.
Kalau mandiri sama SBM itu kan tingkat itunya lebih ketatan sama SBM gitu ya. Iya. Kalau seandainya nih dari rencana keinginan Mbak Dita ini untuk pengen kuliah itu belum bisa terwujud, apa yang bakal Mbak lakuin setelah lulus nanti? Mungkin bisa mencari Pekerjaan dulu ya. Iya, Apa sih yang pekerjaan yang pengen Mbak tekuni? mungkin lebih ke kebanyakan mungkin kayak anak lulusan SMA itu toko-toko kayak paling ya. kerja di toko, kalau enggak ya jadi kasir gitu. Oh iya sih, paling itu ya. Ya semoga rencananya Mbak untuk harapannya Mbak, keinginan Mbak yang ingin menjadi kuliah, menjadi mahasiswa dan di PTN gitu ya, itu semoga bisa terwujud. Terus rencananya juga bisa kuliah tanpa membebani orang tua juga bisa terwujud gitu ya. Intinya sih sekarang mungkin lebih bukan perbaiki sih, lebih fokus ke belajar dulu aja. Soalnya kan sekarang juga mau ujian ya. Bulan apa ujian? Masih bulan Februari lah ya. Februari. Februari Maret. Iyalah ya itu ya intinya ya. Ya semoga dilancarkan gitu ya. Mungkin karena waktu konseling kita sudah hampir 15 menit lebih gitu ya, hampir 20 menit. Mungkin ada pesan dan kesan dari Mbak Dita setelah dilakukan konseling itu, perasaannya gimana? Dari sebelum deh sama sesudah itu gimana? Dari sebelum aku masih bingung ya mau antara kerja atau kuliah Iya. gitu, terus juga mungkin sangat berat gitu pilihannya. Terus setelah di konseling ini udah ada Lebih yakin tujuan gitu ya, ya? lebih Oke, yakin oke, buat oke. lanjut ke kuliah. Oke. Mungkin dari sesi konseling kita karena waktu juga terbatas, mungkin Mbak Dita ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini enggak dulu. Enggak dulu ya, udah cukup gitu ya. Ya nanti kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal silahkan hubungi saya aja. Insya Allah saya juga kalau udah free ya nanti saya mau gitu berkenan untuk ditemui seperti itu. Mungkin sebelum kita akhiri konseling ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena Mbak Dita sudah menceritakan permasalahan Mbak Dita gitu ya. Semoga Mbak Dita nggak bingung lagi tapi pengen tetap kuliah ya, mewujudkan keinginan orang tua juga. Saya juga di sini meminta maaf, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan gitu ya. Mohon untuk dimaafkan kayak gitu. Mungkin untuk mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini, kita mungkin bisa menutupnya dengan doa gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Nggak ada. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mungkin ada nanti kalau misalkan ada sesuatu lagi mungkin bisa dihubungi gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.